Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa memasuki malam pertama di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan malam ini dengan beribadah kepadanya, yakni dengan melaksanakan salat tarawih, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan salat witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada malam hari ini saya kira melebihi syukur kita pada Ramadan sebelumnya, karena 2 Ramadan berturut-turut kita tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan normal, dengan sempurna seperti ini. 2 tahun yang lalu ketika Covid pertama kali menemui kita, praktis selama Ramadan masjid tidak bisa digunakan untuk sholat tarawih berjamaah. Tahun kemarin alhamdulillah sholat tarawih sudah bisa dilaksanakan di masjid, tetapi masih dengan protokoler yang ketat, masih dengan berjarak. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih dengan normal, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang selain menjaga jarak, yaitu masih harus memakai masker, masih tidak berjabat tangan, ya, supaya dipastikan penularan itu tidak akan terjadi di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran kita juga karena kita ini doanya dikabulkan. Sejak Rajab tiba itu kan kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah kami pada bulan Rajab, dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban, dan berilah kesempatan kepada kami untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan doa itu dikabulkan Allah. Malam ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah menjumpai Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang masih diberi umur panjang ini bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tahun-tahun yang lalu, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama dengan kita, sholat bersama dengan kita, tetapi sekarang ini sudah tidak ada bersama kita. Dan juga yang sudah meninggalkan kita lebih dulu dari yang tahun kemarin, semuanya kita doakan semoga seluruh almarhum, almarhumah warga RW 03 yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosanya, diterima
amal baiknya, dan mudah-mudahan diberi balasan oleh Allah dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, yang tidak bisa bersama-sama kita berjamaah di masjid. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kenapa kita senantiasa berharap bisa menjumpai bulan Ramadan? Dan kenapa kita begitu Ramadan datang itu kita berbahagia, bergembira, sampai dengan menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tidak lain karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah. Sehingga sekali lagi ya wajar kalau kita itu kemudian bergembira dan menyatakan syukur kepada Allah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita semua tahu dengan datangnya bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk diampunkan dosa-dosa kita yang terlalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan datangnya Ramadan ini kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang nilainya itu lebih dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu adanya di bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan ini juga kita diberi kesempatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang tertinggi, yaitu takwa. Karena takwa itulah yang menjadi tujuan disyariatkan puasa ini. Dan tentu saja berlipat-lipat pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini. Allah di dalam hadis qudsinya menyatakan bagaimana pahala itu dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, mana ada itu orang yang memberikan upah kok sampai sebegitu banyaknya. Itu saja masih diberi catatan. Illas shaum, kecuali puasa. Kalau puasa itu malah lain lagi. Karena apa? As-shaumuli, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya sendiri kepada orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Ini yang menjadikan kita itu lalu seharusnya memang bergembira, bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga kita menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan itu. Tetapi yang perlu kita kemudian segera sadari, segera ingat adalah bahwa orang yang diampunkan dosanya, orang yang bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan derajat kemanusiaan tertinggi, orang yang dibalas puasanya oleh Allah dengan balasan yang sangat khusus, itu ya bagi orang yang puasanya berhasil. Loh, apa ada puasa yang tidak berhasil? Ada, wong nyatanya
Nabi kita menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atus. Banyak orang itu berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada memang ya hal-hal yang kemudian memang kalau dari segi fikih begitu tidak sampai membatalkan puasa, tetapi bisa menghilangkan itu nilai dari pahala puasa itu. Ya. Rasulullah bersabda dengan tegas ya, khamsun yuftirnas saim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Apa saja? Yang pertama al-kadzibu. Ya. Berbohong, berdusta. Nah sekarang ini hati-hati ya. Kita ini sering sekali dengan tidak dengan lisan ya, tetapi dengan mencet tombol yang ada di HP kita itu menebarkan berita hoax ya. Itu termasuk di dalam berbohong itu, hati-hati itu. Ya. Lalu apa? Wal ghibatu, ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain yang orang lain itu pasti tidak senang ketika kita ceritakan keburukannya itu. Ya. Lalu an-namimah, mengadu domba. Ya. Mengadu domba itu juga tidak boleh itu. Nah, kita juga sering gitu kan mengirim itu berita-berita yang membuat panasnya hati orang yang di sana, lalu yang di sana membalas, saling balas ya. Ya, Masya Allah di zaman sekarang ini harus hati-hati kita ya terkait dengan persoalan ini. Lalu yang keempat an-nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Nah ini hati-hati ya. Jadi ya kalau sekedar melihat tanpa syahwat berarti tidak apa-apa. Ya, jadi, nah itu biasanya yang melihat sekali itu ya. Ya, tapi kadang-kadang disiasati supaya ini sekali tapi tidak dihitung melihat syahwat tapi biar dihitung sekali supaya nggak masuk itu begitu lihat langsung menteleng terus diikuti terus lah podo wae ya. Nah, gitu. Hati-hati ya. Nah yang terakhir adalah al-yaminul kadzib ya. Sumpah palsu itu juga bisa membatalkan pahala dari puasa. Oleh karena itu makanya kita sering dinasihatkan oleh para mubaligh, para kiai untuk betul-betul berpuasa ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Di samping meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual yang memang itu merupakan rukun dari puasa, juga meninggalkan hal-hal yang tadi itu ya. Yang meskipun tidak sampai membatalkan puasa, itu bisa kemudian menghilangkan nilai dari pahala puasa itu. Nah, di samping meninggalkan hal-hal yang tadi dilarang tadi itu, ya karena puasa itu kan pada dasarnya sebenarnya meninggalkan ya, mengekang diri, menahan diri ya, untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dari waktu yang sudah ditentukan itu, dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi juga ada beberapa amalan yang dituntunkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu betul-betul akan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita ini. Sebagian besar insya Allah sudah kita lakukan. Ya. Yang pertama yang bisa kita sebut adalah sholat taraweh seperti ini. Ini dituntunkan Nabi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang tadi man shoma ramadhana, ini man qama ramadhana, orang yang mendirikan ibadah Ramadan dengan sholat tarawih ya, dihapuskan dosanya oleh Allah. Lalu apa lagi? Tadarrus di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya ya. Di bulan-bulan lain berpahala, di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Dan ingat, Masya Allah, pahala membaca Quran itu
besar sekali. Bayangkan itu. Ya. Nabi sampai menjelaskan alif lam mim itu tidak satu huruf itu 3 huruf dan masing-masing huruf 10 kebaikan. Bayangkan itu kalau kita baca Al-Quran lalu kemudian sampai semalam 1 juz, sebulan 30 juz khatam ya. Ataupun kalau toh tidak khatam sekalipun yang penting baca. Bahkan kalau masih katakanlah apa, plegak-plegu enggak masalah. Nabi itu malah memberikan penghargaan yang bacanya susah itu malah pahalanya double karena pahala susahnya itu. Asal tetap mau masih belajar ya, terus belajar terus. Nah, ini alhamdulillah ya. Ini pun juga sudah kita praktekkan dalam masjid kita ini. Ya. Habis tarawih, ibu-ibu tadarus ya di bawah nanti ya dikoordinir oleh ada Bu Heri, ada Bu Rusdarmaji. Untuk bapak-bapak nanti tadarus di atas yang dikoordinir oleh Ustadz Mansur langsung. Monggo dimanfaatkan ya fasilitas-fasilitas yang masjid berikan untuk keberkahan Ramadan ini. Lalu yang lain apa? Sedekah. Ya. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Itu pun masjid juga memfasilitasi, mengedarkan kotak ini setiap hari. Ya. Silakan ya. Yang terbaik kalau bisa. Kalau toh tidak yang terbaik, yang penting sedekah, yang penting ikhlas. Ya. Masih ada lagi bentuk sedekah yang lain di bulan Ramadan ini, memberikan takjil, memberikan nanti ada buka bersama itu ya, dengan pengajian buka bersama ada takjilnya itu sedekah. Dan itu pahalanya luar biasa, sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ya. Termasuk sedekah wajib, nanti ada zakat fitrah itu yang sangat khusus di bulan Ramadan. Ya. Apalagi ya kajian-kajian seperti zikir. Ya. Ya. Ini juga kajian ya, thalabul ilmi luar biasa di bulan Ramadan ini. Habis tarawih ada pengajian, habis subuh ada pengajian, menjelang maghrib ada pengajian di masjid kita ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas Ramadan ini. Festival ibadah di bulan Ramadan ini, mari dimanfaatkan betul. Apalagi ya, iktikaf. Iktikaf itu di bulan Ramadan juga luar biasa. Ya, lebih-lebih nanti secara khusus iktikaf di akhir Ramadan itu. Masjid kita pun juga memfasilitasi itu. Ya. Dan berbagai macam kegiatan yang lain yang itu semua sekali lagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan betul-betul bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan di atas itu. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan itu semua, ya Ramadan tapi tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah, lalu kemudian ya tidak menambah amalan-amalan sunnah yang lain, ya kita khawatir jangan-jangan lalu kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sebagai banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf mungkin agak panjang sedikit ini di awal karena ada beberapa informasi sekaligus yang ingin saya sampaikan. Monggo sekali lagi semua kegiatan yang ada di masjid ini diombyongi bersama-sama untuk keberkahan bulan Ramadan ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.